Pada sesi yang lalu, ada beberapa port pada laptop yang belum kita bicarakan, yaitu port power dan satu lubang yang biasanya ada di sebelah sudut atau pojok daripada laptop itu sendiri, yang mungkin tidak bisa digolongkan sebagai port, namun kita sebut saja sebagai lubang pengunci untuk pengamanan dari laptop itu sendiri. Kita mulai dulu dari port power. Seperti yang saya tunjukkan ini, saya memiliki satu buah laptop. Ini laptop merek Acer, di mana di sini ada satu port. Port ini berfungsi untuk tempat terkoneksinya atau terhubungnya konektor dari AC adapter ke laptop ini sendiri. AC adapter ini berfungsi untuk mensuplai listrik ke dalam laptop itu sendiri yang nanti akan disimpan pada baterai laptop, yang untuk selanjutnya muatan listrik yang tersimpan pada baterai ini untuk menyokong kerja dari laptop itu sendiri. Saya tunjukkan AC adapter atau adapter AC. Ini contohnya. Ini adalah adapter AC. Konektor yang saya tunjukkan ini nanti yang akan menancap ke laptop itu sendiri. Adapter AC ini cara bekerjanya adalah sebagai berikut. Adapter ini akan mengambil listrik dari sumber listrik AC. Kemudian listrik AC itu akan diubah di sini menjadi listrik DC. Selanjutnya, hasil pengubahan berupa listrik DC ini akan disalurkan ke laptop itu sendiri. Setiap AC adapter memiliki spesifikasi tersendiri, kriteria tersendiri, yaitu sesuai dengan laptop pasangannya. Saya berikan suatu contoh. AC adapter yang saya gunakan ini, dia membutuhkan input listrik 100 volt hingga 240 volt dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Setelah di sini nanti diubah menjadi listrik DC, maka dia akan mengeluarkan output listrik 19 volt dengan arus 3,4 ampere dan dengan daya 65 watt. Jadi di sini setiap AC adapter ini memiliki spesifikasi tertentu. Tidak semua adapter itu sama. Itu sangat bergantung dari jenis laptop yang digunakan. Jika Anda salah memilih AC adapter untuk laptop Anda, ada kemungkinan laptop Anda nanti akan rusak. Biasanya spesifikasi itu meliputi dari 3 hal utama tentang listrik itu sendiri, yaitu tentang voltase, kemudian arus, dan dayanya. Seperti yang saya pegang ini, dia membutuhkan listrik AC dengan voltase 100 hingga 240 volt dengan frekuensi 50 hingga 60 Hz. Sedangkan outputnya, keluarannya, dia mengeluarkan voltase listrik 19 volt dengan arus 3,42 ampere dengan daya sebesar 65 watt. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa contoh AC adapter dengan kriteria yang berbeda. Perhatikan pada gambar berikut. Pada sebagian besar laptop, yaitu pada sudut yang agak ke belakang, itu ada lubang. Lubang ini berfungsi untuk pengunci, yaitu lubang kunci untuk mengamankan laptop itu sendiri. Di mana lubang ini tidaklah bisa kita golongkan sebagai port, karena tidak digunakan sebagai sarana komunikasi.
Dia hanyalah lubang yang fungsinya untuk mengamankan laptop itu sendiri. Dia diamankan dengan perangkat tambahan, yaitu perangkat pengunci. Seperti ini bentuknya, contohnya. Ini adalah alat tambahan yang digunakan untuk mengamankan laptop itu sendiri. Pada bagian ujungnya itu tersembul logam, di mana logam ini yang akan nanti masuk ke dalam lubang yang ada pada laptop ini. Dia nanti akan terkunci di dalamnya. Sementara pada bagian berikutnya itu ada tali yang semacam ini. Biasanya tali ini terbuat dari baja. Ini yang difungsikan untuk dikaitkan ke tempat tertentu. Misalnya ke kaki meja, ke tiang, atau sebangsanya. Sehingga dengan demikian laptop tadi menjadi aman ketika ditinggalkan untuk sementara waktu. Aman dari pencurian. Sebab laptop itu tidak bisa diambil karena terkunci oleh pengunci ini tadi. Kalau dipaksakan, maka laptopnya lah yang akan rusak. Jadi ini fungsinya hanyalah untuk mengamankan laptop pada saat laptop itu untuk sementara belum digunakan. Atau untuk sementara ditinggalkan ketika Anda bekerja. Pada penjelasan sesi yang lalu, ada yang sempat bertanya kepada kami, yaitu apa yang dimaksud dengan pengiriman data secara paralel atau secara serial. Seperti ini penjelasannya. Data di dalam sistem komputer itu sendiri ada yang dikirim secara paralel dan ada juga yang dikirim dengan cara atau metode serial. Yang dimaksud paralel itu adalah pengiriman data yang dilakukan secara bersamaan melalui banyak kabel. Jadi di sini akan ada kabel yang cukup banyak di mana data dikirimkan pada semua kabel tersebut secara bersamaan, secara serentak. Sedangkan pengiriman data secara serial tidaklah demikian. Data dikirim pada kabel yang sama dengan antrian, jadi secara antrian. Jadi data itu akan berjalan secara berurutan pada kabel yang sama. Teknik yang semacam ini disebut teknik serial. Pada komputer, banyak sekali data yang dikirim dengan cara paralel. Contohnya, data yang dikirim dari chipset menuju ke CPU atau ke prosesor. Itu dikirim secara paralel, di mana data itu dikirim melalui banyak kabel secara bersamaan, secara serentak. Begitu juga, data yang dikirim dari chipset menuju ke memori utama. Memori utama itu orang umum menyebutnya RAM. Nah, data yang dikirimkan menuju memori utama itu dilakukan secara paralel. Nah, kemudian contoh pengiriman yang secara serial. Contohnya di sini, data yang dikirim melalui port USB. Itu dilakukan secara serial. Begitu juga data yang dikirim melalui port LAN, yang kemudian akan masuk ke kabel UTP yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Data ini berjalan pada kabel UTP tadi, kabel LAN tadi, itu dilakukan secara serial. Begitu juga data yang masuk ke port Firewire, itu juga dilakukan secara serial. Masih banyak contoh-contoh pengiriman data secara serial maupun paralel.